Ya, shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, selamat malam. Selamat datang kembali di Walk the Talk episode yang ke-6 ini bersama dengan saya, Ezra Elian sebagai host kita malam hari ini. Nah, hari ini kita akan membahas soal visi. Ya, Walk the Talk episode kali ini kita akan membahas soal visi, yaitu antara visiku dan orang tuaku. Wow, topiknya menarik banget nih. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara semuanya, teman-teman, yuk kita nyalakan kamera kita supaya kita bisa saling melihat satu sama yang lain. Dan jangan lupa matikan mic-nya supaya nggak bocor mengganggu berjalannya acara. Ya, nah malam hari ini sudah ada bersama dengan saya, narasumber kita yang sangat spesial sekali hadir di studio GBI Tanjung Duren. Nah, saya mau memperkenalkan narasumber kita. Dia ini seorang full-timer, seorang full-timer ya, bernama Jason Reynaldi Priyatna. Ya, Jason Reynaldi Priyatna boleh dipanggil apa nih? Ray, Jason boleh. Jason atau Ray boleh, aku panggilnya Ray aja kali ya. Boleh, ya. Bro Ray, ya lebih enak Oke. kayak gitu. Bro Ray. Jason Reynaldi Priyatna ini adalah seorang full-timer minister, ya, seorang youth pastor di Gereja Kristus Yesus GKY BSD. Jason Ray menempuh perjalanan pendidikan teologinya di Southeast Asia Bible Seminary di Malang. Nah, setelah itu Ray menjalani misi di tahun 2017-2018 sebagai guru agama di Sekolah Kristen Kalam Kudus Timika, Papua. Wah, jauh sekali nih ya. Nah, dan saat ini Ray melayani generasi muda di Gereja GKY BSD sebagai youth pastor. Betul. Oke, selamat datang Ray di Walk the Talk. Thank you Ezra. Selamat datang. Nah, thank you banget sudah mau jadi narasumber buat kita semua. Kalau gitu kita boleh mulai sedikit-sedikit kita masuk nih ya soal visi ya. Nah, bagaimana sih seorang Ray ini bisa punya visi? Tadi ya kan kita sudah perkenalkan bagaimana seorang Ray ini bisa punya visi yang begitu besar. Mungkin boleh ceritakan sedikit dulu aja sebagai gambaran awal. Kalau dibilang besar sebenarnya enggak juga ya. Karena kan visi kan diberikan, dan ketika visi itu diberikan kepada kita, ketika kita tahu kita punya Tuhan yang besar, maka visi sekecil apapun itu akan jadi besar. Bener juga sih, bener juga. Visi Ya. nggak ada yang gede-gede yang kecil ya. Semua ya kalau kita diperhadapkan dengan visi orang lain, pasti kita ngelihatnya visinya besar sekali. Tapi ya kembali lagi itu visi bukan dari dirinya sendiri. Dan Oke. visi yang dari Tuhan ini yang hari ini kita bakal obrolin banyak banget, dan memang mungkin saking banyaknya nggak masalah untuk kita bakal ngobrol lebih lama, tapi ya berharap lewat obrolan kita ini banyak orang-orang yang sedang bergumul di dalam mencari visi Tuhan boleh mulai mengambil sebuah langkah atau mulai mencari visi Tuhan itu. Nah, itu tadi saudara udah denger ya, bakal ngobrol soal visi banyak nih. Jadi saya mau ajak saudara semua untuk benar-benar menyimak apa yang kita bicarakan, apalagi nanti yang disampaikan sama Bro Ray di sini, gitu ya. Teman-teman boleh simak dan boleh banget siapkan pertanyaan nanti langsung ditanyakan kepada kita. Ya, teman-teman yang mau langsung nanya boleh raise hand, nanti aku akan panggil namanya, teman-teman langsung on cam boleh bertanya, ataupun bisa bertanya lewat chat kepada admin. Oke, nah, oh ya sebelum kita masuk juga, aku mau memperkenalkan sedikit juga. Ray ini adalah anak daripada Ibu Carot Priyatna, bener nggak? Ya betul. Iya, kebetulan banget Ibu Carot Priyatna kemarin mengisi di Walk the Talk episode yang kedua. Kalau Bapak Ibu Saudara masih ingat tentang smart parenting. Nah, kali ini kita undang anaknya, keren banget nih, ya. Mama sama anak kita sama-sama undang ke sini buat kasih materi buat kita, ya kan? Oke, kita mulai masuk lebih dalam kali ya. Boleh. Boleh ya, mulai masuk lebih dalam ya. Oke. Oke, siap-siap ya Bapak Ibu Saudara ya. Nah, tadi kan ada tuh di introduction tadi tentang profile ya. Itu Ray mengambil apa tuh namanya? Seperti pelayanan ya, seperti pelayanan mengajar di sekolah, salah satu sekolah di Timika. Ya betul. Oke. Nah, boleh nggak ceritakan dulu bagaimana sih awalnya bisa ke sana? Oke. Sedikit background. Aku lahir di Papua.
Wow, mukanya nggak Papua nih guys. Aku lahir di kota namanya Wamena. Oke. Dan ya kita tahu Wamena itu bukan kota yang cukup maju. Apalagi tahun 92 waktu itu. Dan kalau orang tua aku yang cerita, dia bakal jauh lebih bisa lebih real lah cerita Hmm. kelahiran aku tuh kayak gimana. Cuman aku tahu aku tuh bukan lahir yang mudah. Anak yang lumayan sulit dalam tanda kutip. Aku postmatur. Oke. Postmatur tuh kayak lebih dari Lebih bulan. lebih bulan. Jadi keluar itu udah gondrong. Sampai sekarang sih. Ah, iya. Bener. Dan karena aku tahu kelahiranku susah dan bisa jadi aku atau mamaku itu nggak survive, dan itu yang membuat aku bersyukur sama Tuhan karena eh, ya aku terlahir ke dunia ini di kondisi yang nggak ideal. Dari situ aku udah mikir, oke, ini dari segi kelahirannya aja udah spesial gitu. Kenapa Tuhan izinin aku survive? Kenapa Tuhan izinin aku lahir ke dunia ini dengan tanpa ada penyakit atau ada mungkin kelemahan dalam tubuh gue? Tapi ya aku berpikir bahwa Tuhan pasti ada rencana besar di dalam kehidupan mama dan diriku sendiri yang survive hari itu. Dan aku punya keluarga, semuanya saudara-saudaraku itu nggak ada yang lahir di Papua, semua di Jakarta. Oh iya. Dengan kondisi yang peralatan kedokteran lengkap dan sebagainya, ada bidan. Tapi ya aku merasa karena aku beda sendiri, aku lahir di Papua sendiri dan aku secara proses kelahiran juga spesial, maka aku berpikir there's a special calling for me. It should be. Itu kayaknya ada sesuatu yang Tuhan pengen gitu. Itu awal dari aku mulai bertanya ke Tuhan, Tuhan mau apa sih? Nah ini pertanyaan yang aku harap muncul di dalam diri saudara-saudara dan teman-teman di sini gitu. Pernah nggak kita bertanya, Tuhan, aku ngapain sih di sini? Aku ngapain ada di kota ini? Aku ngapain ada di keluarga ini? Aku ngapain ada di Indonesia atau di bumi ini? Untuk apa? Kalau kita tahu ada bacaan-bacaan seperti Mazmur 139 ditulis bahwa engkau menenun aku di dalam kandungan ibuku. Berarti secara desain itu Tuhan yang desain dan Tuhan yang membuat kelahiran itu survive. Terlepas dari ada yang membantu, ada bidan, ada orang-orang di sekitar yang secara medis membantu. Tetapi aku yakin ketika Tuhan yang desain, masa Tuhan mendesain sesuatu tanpa tujuan? Iya, benar banget. Itu yang terbersit di awal sebelum aku pergi ke Papua ya. Itu ada dari tahun 2007, dari aku SMP 3. Wow. Mudah banget nih dari SMP 3. Iya. Dari SMP 3 aku udah diceritain tentang kelahiran aku yang udah mulai yang spesial, yang susah. Dan karena aku middle child, jadi emang dari kecil aku yang troublemaker-nya. Iya. Jadi orang tua aku tuh emang paling struggle sama aku ketimbang sama Koko sama adikku. Dan aku menyadari ya karena kita banyak berbeda dan mungkin banyak konflik dan sebagainya, itu yang membentuk aku jadi orang yang bertumbuh secara otentik, dalam arti kalau nakal nggak setengah-setengah gitu. Yeah. Jadi waktu aku nakal, aku tanya sama Tuhan gini, Tuhan, engkau udah baik banget buat aku, engkau mati buat aku. Sekarang engkau bertanya apa yang bisa aku berikan kepadamu? Nggak ada. Duit nggak ada. Pinter enggak. Maksudnya di dalam sekolah aku ada yang sampai fase hampir nggak naik kelas itu ada. Jadi sama. Jadi emang mau ngasih prestasi nggak bisa. Ngasih sikap, secara sikap ya lumayan troublemaker, jadi paham lah ya. Maksudnya nggak baik, nggak bisa diberikan secara kayak ini loh Tuhan yang baik buat Tuhan gitu. Iya. Gak bisa dibanggain ya. Nggak ada gitu. Jadi waktu aku diperhadapkan dengan kebaikan Tuhan dan aku ingin membalas kebaikannya, kayak nggak ada aja. Yang pada akhirnya aku cuma bisa berkata gini ke Tuhan, Tuhan aku cuma punya ini, hidupku ini sisa berapa tahun lagi aku nggak tahu ya. Cuman ini hidupku yang lemah, yang nakal, yang nilainya jelek, yang
badung, suka nggak taat sama orang tua, yang pokoknya yang seperti ini nih, yang banyak kelemahannya ini, dah ambil aja semuanya, istilahnya gitu. Tuhan mau pakai buat jadi apa kayak terserah dah, itu udah terserah Tuhan. Di situ awal dimana aku mau masuk sekolah teologi atau mau jadi hamba Tuhan atau mau jadi full time minister itu. Dari situ mulai aku menggumulkan, oke, kalau aku punya kerinduan ini mungkin sesuatu yang Tuhan titipkan. Gak semua punya kerinduan itu soalnya. Jadi aku merasa, oke, aku pengen sekolah teologi. Tapi kita tahu bahwa di dalam pergaulan, pertemanan, kita banyak seringkali ngelihat teman dan pengen ikut-ikutan. Iya. Bener kan? Anak muda suka ikut-ikutan. Anak muda kan? Mereka pada ngambil IT, pada ngambil DKV, pada ngambil komunikasi, pada ngambil menek. Aku mikir, menarik juga ya. Kerja, kayaknya menarik juga gitu. Tapi entah kenapa, aku dibawa ke dalam sebuah fase yang sangat galau ketika lulus SMA. Karena kita tahu, kampus-kampus semua buka pendaftaran, udah mulai dari bulan-bulan sekarang nih. Iya. Mereka udah mulai nyari mahasiswa, dan kalau udah bulan Maret, April itu rata-rata yang nunggu masuk negeri atau yang lagi persiapan keluar negeri aja, gitu kan. Mau belajar bahasa atau apapun. Cuman aku sama sekali no clue, nggak tahu mau kuliah apa. Papiku marah gede banget karena ngerasa anaknya nggak niat kuliah. Dan aku bilang ke mamiku, aku bilang, Mam, aku nggak tahu mau jadi apa. Aku nggak tahu. Aku bilang gitu. Aku nggak mau, aku bukan nggak bisa apa-apa ya. Maksudnya aku gambar oke. Aku demen main musik. Aku orang yang cukup kreatif kalau misalnya mau masuk sinematografi atau mau masuk DKV atau mau masuk arsitek. Sebenarnya aku capable gitu. Bukan hal yang sulit untuk mau terjun ke daerah-daerah seperti itu. Bahkan aku berpikir kayaknya aku mau jadi penyiar radio atau pembaca berita, masuk Ilkom dan sebagainya. Kayaknya seru juga. Jadi aku udah random banget dan sampai titik nggak tahu sama sekali mau kemana. Dan disitulah Mami bilang, dulu lu pernah bilang mau sekolah teologi. Yang pas SMP itu? Iya. Entah kenapa dia tiba-tiba inget itu. Terus aku bilang, ya itu dulu. Sekarang fasenya kayaknya lain. Lah coba aja dulu. Maksudnya nggak ada salahnya. Akhirnya aku coba daftar ke salah satu sekolah teologi yang terkenal susah. Jadi Seminari Alkitab Asia Tenggara itu yang daftar 100, yang keterima 20 orang. Oh, dikit ya. Iya, jadi perangkatannya itu cuman kayak 30, 20, 35, 25 gitu. Padahal yang daftar bisa 150, 200 orang. Jadi, nah di dalam kondisi itu aku juga pesimis untuk bisa masuk. Aku daftar, dari daftarnya aja aku udah submitnya terlambat 1 hari dari minimum deadline yang harus ya. Dan aku udah pikir aku udah nggak boleh tes. Ternyata ada kemurahan karena kebijaksanaan mereka. Mereka bilang ini kan kirimnya hari H di mana deadline-nya. Jadi nggak masalah, yang dihitung tanggal pengiriman bukan tanggal terima. Iya. Akhirnya boleh ikut tes, tesnya susah banget. Aku nggak bisa ngerjainnya. Tapi entah kenapa keterima aja. Ya aku merasa itu jalannya berarti kan. Iya. Pintunya dibukain satu persatu. Aku mikir pendaftaran udah tutup, ternyata masih buka. Dan di situ aku mulai menjalani panggilan Tuhan. Itu proses awalnya. Iya. Sekolah teologi, di situ aku ditempa karena dipaksa untuk jadi orang dewasa, di mana aku masih 19 tahun, lulus SMA 18 tahun, yang jiwanya masih senang main. Tapi ternyata masuk ke sebuah seminari yang gak boleh main game, gak boleh nonton. Selama 4 tahun kira-kira bisa survive gak tuh kayak gitu? Di tengah Avengers keluar, kita cuma bisa ngeliatin spoilernya di sosial media. Itu bener-bener yang emang gak gampang gitu. Dan banyak banget roles yang aku tabrak akhirnya. Karena rebellious middle child-nya itu kan. Itu yang membuat akhirnya aku mikir emang ini bakal aku dikeluarin anytime nih. Tiap ambil hasil semester aku selalu bakal selesai di situ. Karena itu penentuan bakal lanjut ke semester selanjutnya atau enggak. Dan setiap tahun ada yang dikeluarkan. Oh gitu. Setiap tahun. Dan itu seminari yang emang strict banget. Yang kalau ketahuan pacaran dikeluarin.
Kalau ketahuan nyontek atau plagiat, auto keluar itu. Nggak ada skor-skor, keluar langsung. Nyontek keluar tuh, ya. Nyontek keluar. Jadi bener-bener yang sangat strict dan aku mikir ini aku bakal nggak survive gitu. Dan aku ngelihat setelah ngejalanin semuanya dan aku wisuda, aku bilang nggak mungkin bisa nih kalau bukan Tuhan yang bikin aku survive di sini. Aku bisa kuliah dan aku selesain semuanya ini. Itu semua karena Tuhan. Dan aku percaya Tuhan yang memanggil, Tuhan yang memampukan. Yes, amin. Dan itu yang aku rasain. Sampai pada titik aku lulus pun, itu aku merasa this is not the end. Ini awal dari aku mau mencari panggilan Tuhan selanjutnya. Oke. What's next? Ini menarik nih. Ya, sampai di sini nih menarik. Lu tadi bilang lu mencari nih panggilan Tuhan. Nah, gue pengen perdalam nih. Panggilan Tuhan buat seorang Ray itu apa sih? Tadi ya, kalau anak tengah, tukang bikin masalah, lahirnya beda lagi. Koko ya? Koko sama adik ya? Dua-dua gak ada yang lahir di Papua. Gak ada. Sendiri lahir di Papua. Dia spesial gitu ya, case-nya spesial. Panggilan Tuhan buat seorang Ray itu apa sih? Dan ada gak sih lu kayak dapetin ayat atau peneguhan gitu tentang itu? Dari ayat spesifik atau mimpi, sebenarnya nggak ada. Tapi ada satu ayat yang aku pakai untuk, oke, kalau aku ada panggilan, aku mau taat. Itu dari Efesus 4 ayat 1. Aku akan bacain buat kita. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil, berpadanan dengan panggilan itu. Aku ngelihat konteks di Efesus ini, Paulus ini lagi di penjara dengan kondisi yang gak ideal. Dia di penjara karena Tuhan, karena menjawab panggilan. Berarti ketika menjawab panggilan itu ada konsekuensi. Ada harga yang harus dibayar. Dan di tengah dia sedang mengalami kesulitan, dia bilang, supaya hidupmu sebagai orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Jadi aku mikir, apapun panggilan itu, aku berharap aku bisa berpadanan dengan panggilan itu. Kita seringkali ngelihat kalau di dalam Alkitab berapa kali ditulis tentang tubuh Kristus kan. Yeah. Misalkan selanjutnya nih pasal 4 ayat yang ke-15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ayat 16, daripadanyalah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Jadi kalau misalnya kita ambil, kebetulan Bro Ezra dari kedokteran kan. Yeah. Paham bahwa kita punya tubuh yang semua bagiannya ada role. Yes, ada fungsinya benar. Ada fungsinya. Dan aku juga merasa ada fungsinya nih aku ada di dalam tubuh Kristus. Fungsinya apa? Antara, oke, kepalanya adalah Kristus. Mungkin aku tangan, mungkin aku nggak yang fully tangan, tapi aku yang cuman di sel jaringan kelingkingnya, salah satu gitu kan, yang terkecilnya. Tapi kalau misalkan itu aja nggak berpadanan dengan panggilannya, ibaratnya kepalanya udah tahu mau melakukan apa, dan dia memberikan neurosensor ke tangan itu untuk melakukannya, maka kita bakal jadi anggota yang piansui atau stroke, yang disable. Iya. Nah, dan itu bukan cuman mengganggu diriku sendiri, tetapi semua organ-organ lain yang ada di dalam, yang ada di sekitarku. Iya, terganggu juga. Pasti. Kayak kita sakit gigi, sakitnya bisa seluruh badan gitu kan. Dan itu yang aku pikir bahwa oke, berarti ada role yang Tuhan kasih dan kita mau nggak kerjain yang mungkin sederhana atau mungkin susah, tapi panggilan itu pasti sesuai dengan capacity, maksudnya kapasitas kita dikasih kapasitas untuk mengerjakan panggilan itu. Jadi Tuhan ketika memberikan panggilan itu, kita mau nggak kerjain, dan itu yang membuat aku terus bertanya ke Tuhan, Tuhan mau aku kemana gitu. Sebelum masuk seminari aku bertanya itu, setelah aku masuk seminari aku bertanya itu,
setelah aku masuk ke dalam pekerjaan pelayanan, aku tanya itu. Itu pertanyaan yang lumayan sering aku tanya. Karena apa? Karena bagiku panggilan itu nggak pernah stop. Panggilan itu progresif. Panggilan itu berjalan seiring dengan berjalannya waktu. Kita panggilan untuk melayani sebelum pandemi dan setelah pandemi pasti layan. Iya. Beda banget. Beda kan? Bahkan market yang kita layani aja bisa beda banget, dan itu yang membuat aku kalau misalnya berhenti bertanya, kita bisa kehilangan kepekaan atau sense of divinity tentang Allah, apa yang dia mau dan apa yang dia ingin kita kerjakan gitu. Jadi itu sesuatu hal yang aku pengen latih di dalam diri aku untuk nanya ke Tuhan. Well, jawaban gak harus langsung ada ya. Tapi ketika kita bertanya, kita sudah berada di dalam sebuah posisi untuk siap dijawab. Oke. Mendengar panggilan Tuhan itu bukan sesuatu yang nyaman untuk beberapa orang. Ada beberapa yang takut kalau sampai panggilan Tuhan itu beda sama ambisinya. Nah, kalau yang kayak gitu gimana tuh? Maksudnya panggilan sama ambisi sama keinginan pribadi, nah seringkali susah. Bener. Itu yang uniknya Tuhan. Dalam arti begini, gak semua ambisi itu salah. Bahkan aku ngerjain pelayanan yang misalnya ke Papua selama 1 tahun itu, aku bisa dikatakan sebagai itu bisa jadi ambisiku. Unik kan? Itu bisa jadi ambisiku. Karena apa? Aku lagi ninggalin pacarku yang waktu itu baru pacaran 1 tahun atau 2 tahun yang belum strong amat. Aku rela tinggalin pacarku, dan kalau emang putus ya udah, itu kan sebuah move yang tidak bijaksana kalau dilihat dari perspektif tertentu ya. Dan aku juga belum dalam sebuah financial freedom yang emang kalau mau pergi terus bisa tetap survive. Ya, belum biayain sendiri gitu-gitu ya. Jadi memang pada akhirnya ada orang-orang yang merasa lu nggak bijak kalau ke sana, dan ya tapi pada dasarnya menjawab panggilan Tuhan emang harus ambisius. Oke, ini menarik nih. Dan kalau misalnya nggak ambisius, bisa jadi emang kita lagi merasa nggak menikmati panggilan itu. Dan Tuhan nggak pernah memanggil seseorang untuk mengerjakan sesuatu yang tidak dia nyaman atau tidak dia nikmati gitu ya. Iya. Walaupun memang ada beberapa perintah-perintah yang dalam tanda kutip kayaknya ngeri gitu. Kayak barang siapa mau mengikut aku, ia hendaklah menyangkal diri dan memikul salib. Ya itu bold statement kalau sampai ternyata wah gua mau nih menderita, gua mau menyangkal diri. Sesimpel kalau kita fokusnya di salibnya, nggak akan kalau even Kristus Tuhan Yesus itu fokus ke salibnya, dia nggak akan naik ke salibnya. Tapi dia fokusnya ke orang berdosanya. Makanya salibnya itu nggak jadi susah. Dia fokus sama Bapaknya di sorga punya keinginan. Sehingga dia bisa berkata, walaupun biarlah cawan ini lalu, tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Yes. Karena that's the important thing. Itu yang paling penting di dalam kehidupan Tuhan Yesus waktu itu. Sehingga ketika dia menyangkal diri, memikul salib, dia bisa melakukannya itu dengan nggak sampai kesulitan yang seperti itu gitu. Dan aku menyadari, waktu aku pergi ke Papua, waktu aku ninggalin pacarku, nggak sesulit itu, nggak sesulit teman-teman bayangin gitu. Kayak aku nangis di bandara, no, aku nggak sama sekali nangis gitu. Aku malah excited dan aku berharap kayak wah ini bakal jadi experience yang seru banget gitu. Jadi ya aku merasa ada beberapa ambisi-ambisi yang kalau kita cross check di dalam Bible itu nggak bertentangan. Aku yakin itu dari Tuhan. Apalagi kalau Tuhan waktu naik ke salib dia mikirin orang lain. Dan ketika kita melakukan sebuah ambisi dengan fokus kepada orang-orang di sekitar kita, pasti itu dari Tuhan. Ya, amin. Keren banget ya. Wow, aduh, aku jadi bersemangat denger apa yang Ray sampaikan nih buat kita semua nih. Nah, saudara penasaran nggak? Ya kan dari tadi kita udah ngomong Papua. Boleh kali ya kita bernostalgia dulu kembali ke Papua nih. Karena ceritanya
Ray ini kan pergi ke Papua tadi, ninggalin pacar, saudara ya, jangan lupa tuh ninggalin pacar. Di sini yang punya pacar mau mau pergi ke tempat yang jauh, jangan sedih. Kita ada contohnya di sini. Oke, Ray selama di Papua itu ngapain aja sih? Dan apa yang kamu bagikan, apa yang kamu dapat di sana? Mungkin boleh ceritain sama kita. Jadi pertama-tama mungkin boleh sembari ditampilin aja fotonya, siapa tahu relate. Jadi aku pertama berangkat itu ke sebuah sekolah yang namanya Kalam Kudus Timika. Jadi di situ ada salah satu alumni saat juga, di mana jejaring alumni itu lumayan kuat, sehingga ketika ada kebutuhan di daerah-daerah tertentu atau di negara-negara tertentu, itu akan langsung sampai ke kampus. Dan kampus akan kasih tahu ke mahasiswanya. Waktu itu aku udah lulus, aku udah kerja selama 1,5 tahun di GKI BSD, dan tiba-tiba dengar ada kebutuhan ini. Aku dengar Papua ini sekarang lagi parah, lagi dalam kondisi nggak ada pekerja di sana, nggak ada pelayan, ada banyak jiwa yang membutuhkan, dan aku merasa kalau aku punya kerinduan dan aku cuman berdoa selama di BSD berdoa, aku nggak akan makin dekat dengan visi itu. Jadi aku mikir kalau mau berdoa di sono aja. Aku bisa lihat apa yang bisa aku kerjain, kira-kira aku fit in dengan budaya mereka atau enggak, kira-kira aku diterima oleh masyarakat di sana atau enggak. Akhirnya aku ngutusin berangkat dan aku langsung dimasukin ke dalam satu sekolah. Kalau dilihat itu belakang kelasnya, itu sebenarnya bukan kelas, tapi itu kamar tidurku. Oh, itu kamar. Jadi itu pintu itu. Iya, jadi aku tidur di satu kelas di dalam satu sekolah yang emang sekolah itu nggak ada yang tinggal selain aku. Jadi aku dikasih satu ruangan karena emang di sana kalau cari tempat tinggal susah. Jadi aku dibukain ruangan satu kelas itu buat aku tidur. Jadi ada ranjang, ada lemari baju, sama ada meja belajar. Itu aja sih. Nah di situ aku tinggal. Di sebelahnya aku ngajar, ada beberapa kelas. Di situ aku ngajar SMP sama kelas SD kelas 6. Waktu itu kebetulan angkatan paling tingginya SMP kelas 2. Nah itu aku ngajar di sana. Dan di sebelahnya itu kantor, ruang guru gitu. Jadi aku nggak jauh-jauh nih dari kelas, ruang guru, terus ada ruang ibadah. Jadi aku Sabtu Minggu itu pelayanan di gereja itu. Oh, gereja di situ, sekolah di itu juga. Sekolah itu juga. Jadi benar-benar aku tinggal di situ, aku ngajar di situ, aku ngantor di situ, aku pelayanan di situ. Wow. menarik. Jadi di situ aku banyak bertemu dengan banyak teman-teman dan orang-orang yang melayani lebih dulu dari aku, dan aku belajar banyak banget dari mereka karena mereka tough enough, karena mereka harus survive. Ini murid-murid kelas SMP yang aku ajar. Banyak banyak pendatang di sini karena orang Papua asli. Ternyata populasi di dalam sekolah ini hanya 20%. Oh, gitu. Jadi karena Timika itu dekat dengan Freeport, maka banyak sekali pendatang orang cari kerja di situ. Jadi ini salah satu sekolah swasta yang lumayan oke di situ, walaupun tidak sampai SMA. Tapi sekarang udah ada buka SMA. Tapi orang-orang banyak menyekolahkan anaknya di sini, gitu. Salah satu sekolah Kristen yang oke. Sisanya sekolah-sekolah negeri yang gratis, dan itu banyak orang-orang yang pergaulannya kurang oke. Jadi orang tua lebih takut untuk naruh anak-anaknya di sekolah negeri gitu di Papua. Coba lihat foto-foto yang lain. Di sana jadi guru apa, bro? Aku ngajar agama, terus aku ngajar musik juga. Jadi aku ngajar gitar ke mereka. Ini salah satu itu ruang ibadah yang di sebelah ruang gurunya, gitu. Jadi ada ruang guru, ada kantor. Di situ sebelahnya langsung itu ruang ibadah. Pas aku lagi firman Tuhan di situ aku khotbah, dan tiap minggu aku gantian sama salah satu hamba Tuhan di situ. Jadi aku tuker-tukeran aja sama dia. Jadi di situ tiap 2 minggu aku pasti naik mimbar untuk memberitakan Injil di situ. Terus next lagi. Nah, ini di mana nih? Ini jadi kalau di Timika itu aku pelayanan ke orang Papuanya itu harus keluar dari kota, berjalan kira-kira 1 jam naik mobil atau 2 jam dari kota. Nah, ini daerah pesisir pantai, namanya Pomako. Nah, di Pomako ini ada satu sekolah yang terbuat dari kayu. Ini kalau dilihat di sebelah kanan kirinya kan itu laut. Iya, kayak tambak apa? Iya, itu laut. Jadi itu daerah pantai yang kalau sekarang itu airnya lagi pasang. Nanti kalau airnya surut, nanti kelihatan tuh ada kayak ikan kejebak di satu ini. Jadi
Terus kalau ada orang buang air dan itu ya kelihatan gitu. Kelihatan ngambang gitu. Ngambang atau udah nggak ngambang, udah di bawah gitu. Dan ya itu realitanya bahwa ini salah satu gereja yang juga aku sering layanin gitu. Mereka itu setiap 10 tahun mereka harus ganti kayu. Karena kayunya lapuk kena air. Oh iya. Kalau enggak rubuh. Jadi mereka udah tahu ini gereja umurnya cuma 10 tahun. Nanti dia bakal udah tahun ke-9 mereka bakal bangun di sebelahnya. Bangun satu lagi buat kalau ini tiba-tiba rubuh mereka bisa ibadah di sebelah gitu. Sulit banget ya. Sulit banget. Jadi setiap 10 tahun bangun gereja. Kalau kita kan gereja ya udah. Iya, udah jadi enak. Udah jadi gitu. gitu. Tapi mereka ini benar-benar temporary building hitungannya. Nah, di sini orang-orang yang nggak pakai baju, ingusan, anak-anak ingusan. Bahkan kita sering kali pakai bel gerejanya buat manggil mereka. Oke. Jadi manggil, nggak ada ibadah, nggak ada apa, tiba-tiba kita bunyiin aja belnya. Datang. Dia datang rame-rame. Nah, di situ kadang aku kerjasama sama salah satu orang tua murid yang punya perpus berjalan. Jadi dia punya rumah tuh banyak banget bukunya dimasukin ke mobil Avanzanya. Terus nanti kita pergi ke sono bawa satu kontainer buku, tinggal taruh, habis itu bagi-bagiin mereka. Ya mereka nggak ada yang bisa baca, tapi kita cuman bacain dan kadang belajar warna atau belajar bahasa Inggris sama mereka. Wah, kebayang banget itu ya, bener-bener suasana pedalaman banget gitu. Iya. Dan itu anak-anaknya rame banget, bisa kayak 100 anak-anak tiba-tiba berlarian datang. Jadi kalau kita datang cuman berdua bakal kewalahan sih. Jadi aku kadang ngajak guru-guru yang ngajar di sekolah itu untuk ikut yuk gitu. Oke. Ya. Ini sekolahnya. Jadi ini foto dari lantai 3. Ada lapangan di tengah. Ada lapangan gitu di tengah ya. Ya kayak sekolah pada umumnya gitu. Sekolah pada umumnya, betul. Lumayan juga sini bangunannya ya. Bangun, ya yang aku tinggal ini yang bangunan yang lagi di foto itu. Jadi aku stay di situ. Oke, next. Wih. Nah ini di salah satu, jadi ini aku naik pesawat kecil lagi dari Timika, namanya ke Yahukimo. Di Yahukimo itu aku pergi ke sebuah sekolah kecil yang emang butuh dukungan guru gitu. Jadi guru di situ tuh cuman ada 2 orang kalau nggak salah, 2 orang dan muridnya banyak sehingga aku datang buat ngasih support ke guru-guru itu. Buat menyemangati mereka, kadang mereka karena nggak ada support dari luar, mereka cepet stres dan akhirnya pergi ke kota nggak balik-balik lagi. Karena nggak mampu gitu stay di situ untuk sekian lama. Jadi aku ngasih encouragement ke beberapa guru-guru di situ, 2 orang, terus nyemangatin anak-anaknya juga yang sekolah di situ gitu. Ini kayak gini nih rutin berarti kayak. Ini cuma 1 kali doang. 1 kali. Karena secara dana emang besar. Maksudnya kita naik pesawat kecil tuh. Iya sih mahal. Mahal. Bener. Pesawat kecil lebih mahal daripada pesawat jet. Bener. Lebih murah Air Asia. Sebut merek dia. Oke, ini anak-anaknya terlihat sangat excited banget tuh. Iya, jadi mereka kalau ngelihat kita orang luar, dia bakal penasaran ini siapa gitu. Jadi walaupun kita mungkin baunya beda, jadi dia nge-sense kalau kita emang bukan orang di antara mereka gitu. Tapi ketika kita mau panggil mereka, terus kita lempar bola, wah langsung tendang-tendangan ikut abis tuh. Abis main bola bareng, keringetan udah capek. Nah kita baru duduk masuk kelas, abis itu kita cerita nyanyi lagu sekolah minggu, cerita firman Tuhan gitu. Jadi orang-orang ini energinya besar. Kalau misalkan kita masukin ke dalam kelas dengan kondisi energinya besar, mereka itu bakal kayak baku hantam lah istilahnya. Karena mereka nggak bisa diem. Jadi bahasa kasih mereka itu kekerasan gitu. Waduh. Bahasa kasih kekerasan ya. Bahasa kasihnya kekerasan. Orang Papua tuh keras-keras. Makanya kalau misalnya sekarang ada kelompok bersenjata dan sebagainya ya emang orang Papua sekeras itu gitu. Jadi ketika mereka mau apa ekspresinya itu kadang melukai gitu dan ya ini sesuatu yang perlu kita beradaptasi, akhirnya ngajarin anak-anak dari dini bahwa ini sesuatu yang salah loh. Ya. Tapi itu yang dia pulang dia lihat itu di papa mamanya. Kesehariannya kayak gitu. Iya, jadi kita ngasih tahu sekali itu nggak akan mungkin bisa. Setahun aja aku udah ngasih tahu berkali-kali itu belum ngefek apa-apa. Makanya kalau pelayanan di situ aku udah nggak bakal berpikir cuma 1 tahun lagi next abis ini. Wah, ini ada nextnya nih, saudara. Menarik banget. Kalau misalkan Tuhan berkehendak ya. Kalau misalnya Tuhan pengen aku berangkat ke sana, aku udah langsung set kalau bisa 5 tahun minimal. Atau 10 years itu udah
Menurutku itu yang ideal untuk aku bisa melakukan sebuah perubahan atau baru bisa melakukan sesuatu di situ. Ya, biar bisa benar-benar berdampak lah ya, Ya, gitu ya buat betul. mereka. Oke. Oke, next lagi atau udah habis? Udah Bisa. habis. Oke. Aku penasaran juga sih, pengen flashback juga sedikit gitu. Orang tua tahu nggak sih punya panggilan begini? Ke Papua. Orang tua tuh tahu dari aku SMP ya, yang waktu aku mau jadi sekolah teologi itu aku udah sempat bilang, Mam, aku kan lahir di Papua, mau dong balik lagi ke tanah kelahiran. Oh, terus reaksinya? Oh, hari-hari kamu manggil katanya. Wah, istilahnya menarik banget tuh. Hari-harinya manggil, ya bener sih ke sana gitu ya. Hari-harinya dibuang sana kan? Iya, dikubur. Dikubur di sana kan? Hari-harinya manggil. Oh, hari-harinya manggil, aku bilang. Ya nggak tahu sih, cuman aku pengen aja ngelihat kota kelahiranku. Plus Wamena itu waktu itu terkenal Sodom dan Gomoranya Papua katanya. Oh. Jadi waktu aku lahir di Wamena, aku denger Wamena kayak gitu tuh kayak sedih. Kenapa aku dilahirin di kota yang seperti itu? Apalagi kalau kita tahu konteks cerita Sodom dan Gomora, sebenarnya Sodom dan Gomora itu nggak bakal musnah kalau ada 10 orang. Iya. Baik di situ. Jadi kalau misalnya aku bisa nambahin 1 orang baik untuk kota itu nggak dimusnahkan, aku pengen gitu. Jadi aku pengen jadi terang di situ, pengen berdampak buat kota kelahiranku, dan aku sampaikan itu ke orang tuaku. Dan orang tuaku bilang, kita udah feeling, mereka udah sense kalau waktu kelahiran aku itu, mungkin karena emang susah juga ya lahirinnya, dia udah bilang, ini anak bukan punya kita, ini punya Tuhan. Jadi anak ini kita serahin buat Tuhan, kalau Tuhan mau pergi kemana, ya itu terserah Tuhan. Ya Samuel lah ya istilahnya. Ketika dia sulit punya anak, diberi anak, dia mau kasih itu buat Tuhan. Dan itu yang terjadi di orang tuaku ketika dia tahu anaknya mau pergi ke Papua. Dan waktu itu dia cuman bilang, ya kamu ya minta Tuhan kuatin untuk kamu jawab panggilan itu gitu. Dan ya mamaku nggak shock waktu tahun 2017 kemarin aku berangkat gitu. Jadi dia cukup support, mereka nganter aku ke bandara, dan selama di sana juga dia sering nanyain kabar waktu aku sakit. Jadi di sana aku sempat kena campak juga. Oh, campak ya, bukan malaria? Bukan, malaria malah nggak kena. Malaria nggak kena. Tapi aku merasa campaknya ngeri sih di sana. Makanya kenapa yang kemarin di suku Asmat ada yang meninggal anak-anak. Dan karena campak di sana tuh ngeri. Dan aku sampai opnam waktu itu. Waduh. Itu ya aku sampai berasa kayak pengen mati tuh ya di sana itu. Kena campak yang udah hampir mati itu, mamiku langsung berangkat naik pesawat ke sana. Oke, langsung dijenguk ya. Dia kasih support. Dia nggak suruh aku pulang sih. Nggak disuruh pulang? Nggak suruh pulang. Udah sembuh ya lanjut aja ya, kalau masih berani ya siap. Ini menarik banget nih. Berarti papi, mami, keduanya nggak ada pertentangan? Papi, mami nggak ada pertentangan. Dua-duanya full support. Nah ini yang menarik lagi. Iya. Kok bisa? Karena aku juga bingung. Umumnya orang tua bakal kayak janganlah ya kan. Iya. Aku nikah sama istriku juga waktu mau berangkat orang tuanya larang-larang. Ya itu orang tua pada umumnya. Orang tua pada umumnya itu akan berpikir bahwa kalau ada pilihan yang lebih nyaman, lebih menguntungkan, lebih nggak beresiko besar, misalnya ada malaria, penyakit apa dan sebagainya, ya pilihlah yang resikonya terkecil. Iya. Ya itu bisa, cuman kegelisahan itu akan terus ada. Jadi kayak orang sayang tapi nggak dapat restu, istilahnya gitu. Kegelisahan itu kan pasti ada gitu. Masa gue nggak bisa gitu. Jadi kalau aku ngelihat Tuhan kasih aku keluarga yang emang fully support, karena emang Tuhan pengen aku nggak terlalu banyak bergumul soal itu. Tapi pergumulannya yang lain. Ada hal-hal yang pengen Tuhan aku gumulin, tapi nggak di part itu. Tapi ada beberapa orang-orang yang pengen bergumul sama orang tuanya berdua. Jadi melibatkan si orang tua untuk bergumul di dalam panggilan anaknya. Oke. Itu ada. Ya. Jadi orang tua ikut mendoakan. Orang tua ikut terlibat di dalam ketaatan anaknya. Anaknya kira-kira mau nggak nih melangkah ke dalam sebuah panggilan-panggilan yang sulit. Nah ini jadinya pergumulannya nggak satu orang. Walaupun pergumulannya personal buat kita, tapi ada orang-orang di sekitar kita yang Tuhan pengen libatin.
yang kalau di dalam konteks aku, orang tuaku nggak terlibat banyak. Oke. Dan di dalam konteksku sekarang yang udah married, aku akan melibatkan istriku di dalam pengambilan keputusan. Aku pengen pergi ke sebuah tempat kayak Abram disuruh pergi, dia akan discuss sama Sarah. Dan itu ketika mereka mengambil sebuah decision, oke aku mau berangkat, maka sebuah panggilan itu dijawab bersama-sama. Nah, itu yang aku pikir memang tiap-tiap orang beda gitu. Oke. Ini berarti ya tantangannya sekarang di kehidupan setelah married ya. Berarti Betul. bukan dengan pergumulan, bukan dengan orang tua dulu. Nah ini kan kasus yang jarang nih sebenarnya gitu ya. Mayoritas kita kan mungkin ya ada lah gitu pergumulan dengan orang tua, ada yang sampai pertentangan gitu. Iya. Nah anyway kan papi seorang dokter ya. Oh betul. Papi seorang dokter jantung. Oke. Koko sama Dede ada yang Koko dokter. Koko dokter juga. Iya. Adik full time minister juga. Oke, berarti ini imbang nih dua-dua ya. 1-2, jadi satu dokter, 2 hamba Tuhan. Papi sama Oh iya betul. Koko dokter. Koko dokter, aku sama adik. Iya betul. Oke. Menariknya gini, kok bisa papi sama mami sepakat? Kan berarti kan nih bukan cuma Ray dong yang dapat panggilannya seperti ini. Berarti kan adiknya juga ikut. Dan si Koko juga dapat panggilan jadi seorang dokter. Kok bisa papi sama mami tuh bisa sepakat dalam hal ini? Oke. Dalam hal panggilan lah khususnya gitu buat anak-anak. Nah ini yang aku seneng sama orang tua aku, khususnya bersyukur di belakangan ini ya. Aku menyadari mereka sadar role mereka. Role mereka itu adalah orang tua yang sedang dititipkan. Ngerti gak? Karena dititipkan, jadi dia nggak punya hak milik untuk mengatur masa depan anaknya. Dan dia tidak menjadi Tuhan atas anaknya. Kalau dia menjadi Tuhan atas anaknya kan, dia bakal suruh-suruh, dia yang bersabda, pergilah ke sini, pergilah, terusinlah usaha saya dan sebagainya kan. Itu ketika aku ngelihat orang tuaku itu benar-benar sadar siapa mereka di hadapan Tuhan dan apa relasi mereka dengan mereka dengan anak. Sehingga aku nggak merasa ada power abuse di dalam situ. Aku merasa nyaman untuk memilih apa yang aku suka. Aku merasa nyaman untuk memilih jalan apa yang aku pengen ambil. Dan kebebasan itu yang membuat aku makin dewasa. Walaupun mungkin di dalam pengambilan keputusannya ada beberapa yang salah ya. Tapi karena orang tua tahu bahwa aku bergumul dan berdoa, dia tinggal serahin ke Tuhannya aja. Maksudnya kalau emang Tuhan pengen dia muter balik nggak susah. Karena orang-orang yang aku didik, istilahnya ini adalah orang-orang yang udah cinta Tuhan. Yaitu salah satu keberhasilan orang tuaku di mana mereka memperkenalkan Tuhan. Tapi aku bisa bener-bener yang cinta Tuhan dan sebagainya itu ini personal encounter. Sama ya personal encounter pribadi sama Tuhan ya. Tapi sedikit banyak ada nggak sih pola asuh yang mempengaruhi dari orang tuanya Ray ke Ray gitu ya sampai Ray bisa menemukan ini panggilan ini. Ya mami kan ya sebenarnya mami banyak ngajarin soal parenting ya kemana-mana ya. Ke kita juga pernah gitu. Ya. Nah gimana tuh? Nah aku merasa aku nggak dapetin itu dari seminar-seminarnya mami. Misalnya gini. Kalau mami marah itu kayak seminar 1 sesi. Waduh. Seminar mami tuh menarik lah sebenarnya. Nah, kalau dulu enggak. Dulu enggak. Karena emosi. Kalau dia nyampeinnya santai mungkin asik ya. Cuman kalau ke anak kan rada banyak demand-nya. Jadi mami itu bertumbuh menjadi mami yang sekarang itu ada proses. Dulu mami adalah orang yang sibuk. Mami adalah orang yang temperamental. Dia adalah orang yang kalau pulang ya, ngomong apa aja salah, kita bakal dimarahin. Dan itu membuat aku akhirnya ada luka juga sebenarnya. Gitu. Sempat ada luka dan orang tua kan menyadari dia melukai dan itu sampai hari ini tiap kali aku mention misalnya mami nampar aku dan sebagainya atau ngatain aku dengan kata-kata yang menyakitkan, kalau aku mention itu dia langsung feeling guilty dan minta maaf. Gitu. Jadi tapi itu proses ya. Maksudnya mami untuk bisa sampai hari ini itu proses. Tapi aku yang sama yang aku belajar dari dulu sampai sekarang, aku ngelihat mami yang jalan sama Tuhan.
yang mami yang percaya Tuhan, papi yang juga percaya Tuhan. Jadi aku berasal dari keluarga yang percaya Tuhan, tapi bukan cuman ngomong doang atau khotbah doang, bener-bener walk the talk gitu. Wih, asik banget nih, gue suka banget nih. Narasumbernya keren banget ini ya malam ini ya. Walk the talk bener-bener ya. Oke, berarti papi mami menerapkan banget apa yang mereka ajarin. Iya. Jadi khususnya mami gitu kalau ya. papi dia senang bantu orang lewat kesehatan. Oke. Dia nggak hitung-hitungan, dia banyak gratisin biaya dokter dan sebagainya. Itu aku lihat banget. Kalau mami juga sama aja. Orang yang demen ngasih, demen spend time buat orang lain, buat bantu orang. Mami juga diriin sekolah dengan jual rumah yang kita punya satu-satunya. Akhirnya kita mesti hidup nomaden, kontrak di sana-sini. Agak aneh kenapa kita mesti hidup nomaden ketika kita bisa pilih hidup santai gitu kan. Iya. Itu kita ngelihat emang, ya ini ketaatannya extra mile. Dan aku ngelihat mami itu nggak hitung-hitungan sama Tuhan dan orang lain. Aduh. Luar biasa banget ini. Luar biasa. Jadi kita sebagai anak ya emang damage sih. Jadi nggak bisa punya PlayStation. Jadi nggak bisa punya kesenangan seperti anak-anak pada umumnya. Tapi ketika ada respon orang lain, bersyukur lewat ngasih buah atau ngasih sesuatu, nih terima kasih ya, terima kasih. Nah kita nggak bisa ngapain sampai mereka mesti terima kasih seperti ini. Jadi aku ngerasa oke, ini sebuah pengajaran atau hal yang didelegasikan orang tuaku ke anak-anaknya, di mana mereka orang-orang yang cinta Tuhan, benar-benar cinta Tuhan, dan kita jadi anak-anak yang juga cinta Tuhan. Iya. Secara nggak langsung kita ngelihat gitu ya. Kita ngelihat bagaimana Tuhan menyertai mereka. Kita nggak pernah, ya mami pernah cerita dia pernah kesulitan, tapi di memoriku itu nggak ada sama sekali kita sulit tuh. Sama sekali aku nggak pernah ngelihat ada fase di mana aku sulit. Yang ada aku sering nyolong duit. Yang membuat mereka kesulitan itu ada. Cuman kalau aku ngelihat mereka struggle, susah, kayak yuk kita doa, kita nggak tahu besok mau makan apa, itu nggak pernah. Gitu. Jadi aku benar-benar ngelihat Tuhan menyertai mereka dengan cukup, emang nggak berlebihan, dengan cukup. Dan ya mujizat Tuhan tuh banyak banget yang kita lihat. Yang akhirnya kita jadi ikutan cinta Tuhan juga. Gitu. Ya. Ini keren banget loh. Iya. Keren banget loh. Ya maksudnya kita melihat dari orang tua ya, selain orang tua ngajarin secara teori gitu ya. Apalagi mami juga pengajar, tapi memang mereka menghidupi sehingga anak Ray sendiri bisa hidup di panggilan itu karena ada faktor orang tua juga yang mendukung di situ. Oke, saudara. Ini udah panjang nih, menarik bener-bener. Saya nggak berasa lama loh ngobrol sama dia di sini. Ya, karena pembahasannya bener-bener dalam banget dan sangat menarik ya. Nah, sampai sini dulu. Saya mau buka sesi tanya jawab nih. Ya, buat saudara yang penasaran sama kehidupan seorang Jason Ray di sini. Atau saudara pengen tanya tentang apapun itu, tentang panggilan, tentang ya banyak lah gitu ya. Saya buka kesempatan buat saudara, silahkan kalau saudara mau langsung bertanya boleh raise hand. Angkat tangan di Zoom, pencet gitu, nanti saya akan panggil, ataupun saudara mau bertanya lewat admin. Apakah sudah ada pertanyaan? Oke, saya masih ada pertanyaan sebenarnya. Ada? Oh ada. Ada yang raise hand ya? Oh ada, oke. Ada Eva di sini raise hand. Oke Eva, boleh di unmute, silakan bertanya. Ya, shalom kok. Aku mau tanya, kalau misalnya nih, aku pribadi ya rada susah kayak ngebedain tuh antara keinginan tuh sama emang visi gitu ya. Sejauh ini kayak belum setajam itu sebenarnya gitu. Ya. Seperti ada kerinduan gitu ya, kalau misalnya kayak ke daerah tertentu, kayak apa ya, nggak tahu ya, entah itu perasaan pribadi atau apa gitu, tapi kayak punya hati tuh rindu juga gitu ke daerah-daerah tertentu di Indonesia, daerah timur khususnya gitu ya. Tapi kayak bikin apa ya, waktunya tuh kayak mungkin kayak 2 tahun, 3 tahun kayak gitu. Tidak bermaksud untuk stay. Jadi kayak ini tuh agak bingung sebenarnya antara emang ini adalah ambisi pribadiku atau emang sesuatu Tuhan mulai gerakin juga gitu. Mohon dibantu. Thank you. Oke.
Oke, terima kasih Eva buat pertanyaannya. Ini pertanyaan yang juga sering aku tanyain ke diriku sendiri. Soal keinginan dan visi itu gimana bedainnya? Jadi emang untuk ngebedain dua itu sangat tipis bedanya. Karena bagaimanapun desire itu Tuhan kasih. Ya. Tuhan kasih keinginan. Walaupun kita sadar kita punya ada yang namanya keinginan daging. Keinginan daging itu tapi di Alkitab cukup jelas bahwa keinginan daging itu materialis. Atau bukan cuma materialis tapi kayak egosentrik, lebih mikirin diri sendiri. Tapi ketika kita mikirin orang lain, kita punya keinginan itu dan ternyata diikuti dengan sebuah kesempatan-kesempatan. Misalkan ternyata kita bertemu dengan orang-orang yang punya akses ke sana atau ada jalan yang Tuhan bukakan di dalam doa kita. Coba masuk aja ke pintu itu. Aku akan tes itu pintunya. Jadi ketika aku berdoa, ketika aku pengen ke Papua dari kecil, itu akses nggak kebuka sampai tahun 2017. Berarti kira-kira kalau dari 2007 sampai 2017 berarti ada 10 tahun. 10 tahun untuk kesempatan pergi ke tempat kelahiran itu muncul. Jadi aku yakin ketika Tuhan memanggil, Tuhan akan memberikan kesempatan itu. Dan itu kesempatan yang nggak ada salahnya untuk kita ambil. Kapan lagi gitu. Jadi aku menyadari keinginan dan kerinduan itu biarlah tetap ada. Soal waktu itu terserah Tuhan. Aku nggak berpikir kemarin waktu berangkat aku cuma pengen setahun. Tapi ternyata cuma 1 tahun. Tapi kembali lagi di sana pun kita setelah di sana pun kita akan bertanya lagi Tuhan mau aku kemana? Tuhan mau aku stay. Oke, aku stay. Tanya lagi ke Tuhan besokannya. Maksudnya, there's always a progressive calling yang panggilan tahun ini dengan 3 tahun lagi bisa jadi beda. Dan itu yang kepekaan itu yang perlu terus ada. Jadi ketika kita bilang, Tuhan aku mau ini 2 tahun atau 3 tahun. Kalau emang itu berdasarkan kekhawatiran kita. Ibaratnya gini, duit gue cuma pas 3 tahun habis itu gue udah gak ada habis misalnya. Itu kekhawatiran kita yang lebih jalan. Logika kita yang bermain. Bukan Tuhan yang sedang memiliki sebuah skenario jauh lebih pasti gitu. Kita nggak tahu bahwa ternyata di sana kita bakal survive dengan kondisi yang mungkin di luar apa yang kita pikirkan. Karena yang lalu aku mikir aku ke Papua, aku bakal ke daerah yang nggak ada sinyal, nggak ada listrik, nggak ada hiburan-hiburan yang mungkin aku bisa menikmati hari-hari di sana. Ternyata selama 1 tahun itu berlalu sangat cepat. Ada internet, ada listrik, walaupun seringkali mati. Tapi aku menikmati dan aku nggak nyangka bahwa nggak sesusah itu gitu. Jadi waktu di dalam pemikiran aku tentang kayaknya di sana susah, kayaknya di sini gini, kayaknya di sini gini, itu akan berbeda realitanya. Dan waktu 2-3 tahun itu jangan kita yang tentuin. Tuhan yang nentuin. Tuhan yang bakal kasih kita kepastian itu. Kalau emang kita mau maksa 3 tahun ternyata kontraknya habis tahun nggak diperpanjang sama mereka juga, kita mau 3 tahun nggak bisa gitu kan. Jadi kembaliin semuanya ke Tuhan. Terserah Tuhan mau berapa lama, kemana. Tinggal kita doain dan peka sama kesempatan-kesempatan yang ada. Tapi itu kembali lagi, kesempatan itu kita kadang berpikir ketika kita duduk ada orang datang langsung nawarin. Enggak gitu sih. Banyak hal yang perlu kita explore. Ada apa sih di sana? Pelayanan apa sih yang lagi dibutuhin di sana? Tenaga pengajar kah? Tenaga kesehatan kah? Atau tenaga sosial kah? Apa? Atau researcher? Apa yang sedang dibutuhin di daerah sana? Pergi 5 hari pulang. Cek ombak. Karena sebelum ke Timika itu aku ingat aku ada sekali ke Papua yang cuma 3 hari atau 4 hari. Dan itu yang memantapkan aku untuk oke, aku bisa nih. Gitu. Perlu dapetin feel-nya dulu. Feel-nya dulu ya. Ini Iya, aku iya, bisa iya. nih. Oke. Gitu. Oke, nah gimana Eva? Oke ya, cukup menjawab ya. Ya, yang penting untuk pertama kali mungkin shortnya itu adalah jangan sampai itu ada keinginan daging sendiri gitu ya, sesuatu yang untuk menyenangkan kita gitu ya, hanya untuk diri kita. Tapi tadi kalau untuk yang namanya calling gitu ya, pasti dampaknya tuh luas buat orang lain gitu. Nah mungkin dari situ dulu untuk mensortirnya.
Oke, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Udah ada yang bertanya di kolom chat. Shalom Kak, mau tanya, tadi sempat disebutkan bahwa Mami ada sempat sampai jual rumah, dan waktu itu Kakak sampai luka nggak? Atau iri nggak sama orang tua lain yang hidupnya lebih nyaman? Bagaimana cara Kakak waktu itu mengatasi kalau sempat terluka? Ya, kalau terluka ya pernah. Oke. Jadi aku ngerasa ada anak teman-teman lainku yang jauh lebih beruntung. Istilahnya secara materi lebih banyak, secara kesempatan mereka lebih banyak dapat izin. Sedangkan orang tuaku yang overprotective. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, itu nggak boleh. Nggak tahu nggak bolehnya gara-gara nggak ada duit atau apa. Yang jelas mamiku itu adalah orang yang super protective ke anak gitu. Jadi itu luka. Itu luka. Aku merasa kurang beruntung. Aku merasa lebih nyaman ada orang tua lain. Aku tapi bertumbuh menjadi anak yang outspoken, atau aku sampaikan itu. Jadi aku biasa ngomong ke mami. Mungkin ini salah satu cara Tuhan bentuk mami ya. Karena mami itu salah satu orang yang mau denger aku juga. Jadi pendapat aku seringkali dia denger. Bahkan setiap tahun baru kita ada malam evaluasi jam 12 malam. Dimana kita doa dan kita cari tahu setahun ini mami punya kelemahan apa. Papi punya kelemahan apa, aku punya kelemahan apa, adikku punya kelemahan apa, papi punya kelemahan, kokoku punya kelemahan apa, supaya kita bertumbuh, berubah. Dan itu kita benar-benar bisa yang kembali. Nah ini kesempatan gue ngomelin mak gue, kebiasaan mak gue ngomelin gue gitu kan. Jadi itu kesempatan yang aku utarakan. Dimana mam aku sakit loh, ini aku sakit hati nih. Kalau jual rumah, aku nggak terlalu meter. Kenapa? Karena aku nggak terlalu tahu bedanya jual rumah sama ngontrak rumah. Oke. Yang tahu aku ada ya, rumah, ada tempat tidur aja, ada tempat tidur, ada AC, udah. Maksudnya aku sampai nggak nyaman dengan pindah rumah. Tapi waktu 2 kali pindah rumah, 3 kali pindah rumah, aku berasa kok kayak capek. Mesti adaptasi ulang. Tapi ternyata walaupun capek itu, aku ngeluh dan aku sampein itu ke orang tua. Setelah aku grow up, aku cuman ngelihat itu salah satu cara Tuhan untuk aku punya tingkat adaptif yang tinggi. Jadi aku aku pernah 2 bulan di Bitung, 2 bulan di Samarinda, 2 bulan di Panakukang, 1 tahun di Sukabumi, 1 tahun di Papua. Aduh, 2 bulan pindah gitu ya. Iya, jadi aku udah ke daerah-daerah itu dan aku nggak merasa struggle untuk beradaptasi. Karena kemampuan adaptasi itu dibentuk dari situ. Dari hidup ngontrak pindah, 3 tahun pindah, 3 tahun pindah. Dan ya aku menyadari Tuhan punya rencana gitu. Dan kalau misalkan itu luka pun, mami itu bukan tipe yang ya kamu harus begini gitu. Enggak, cuman kayak ya maaf ya, tapi ini ada sesuatu yang memang dalam fase-fase sekarang kita harus lebih ketat misalkan. Oh, itunya disampaikan tuh alasannya. Disampaikan, ya. Dan ya cukup fair sih. Karena ya kita juga bukan orang yang cari duit. Aku nggak ngerti cara nyari duit. Aku cuma tahu cara ngabisin duit waktu itu kan sebagai anak. Jadi ya aku sangat bisa ngerti kalau misalkan mereka ada hal-hal yang penting dan yang nggak penting dan sebagainya. Jadi aku ngelihat ya mami itu mami yang percaya Tuhan dan taat sama Tuhan. Jadi kalau misalkan dia ternyata membawa keluarganya susah untuk berjalan di dalam jalan ketaatan, aku menyadari ya itu penting. Ya, ini sesuatu harga yang harus dibayar kita semua. Tapi jangan fokus di situnya karena berkat Tuhan banyak banget nih yang sekarang yang kalau mau kita bersyukur. Aku masih bisa sekolah di penabur, aku masih bisa ngeles piano waktu itu, aku masih bisa ngeles gitar, aku masih bisa les bahasa Inggris. Maksudnya ngeles itu kan bukan dana murah, yang iya. Aku bisa kursus buat BTA, masuk kuliah negeri waktu itu aku iseng-iseng BTA. Aku merasa ya itu berkat Tuhan loh. Dan aku nggak merasa harga yang harus dibayar ini sangat menyakitkan. Enggak sih. Oke. Dan berarti salah satu cara untuk pulihnya itu tadi pada saat evaluasi itu bisa disampaikan ya? Jadi kita secara psikologi ada yang bisa disalurkan. Kita nggak pendem. Aku tipe yang ceritain, aku ngomong, aku dalam kondisi seperti ini nih, aku sedih, aku marah, aku kecewa, aku apa. Jadi aku sering kali marahin mami tuh dalam kondisi ya lagi enggak ini. Bahkan kalau papi habis banting pintu,
aku nggak berani konfront papi karena papi kalau marah lebih galak dari mami karena jarang marah. Jadi aku bakal cari mami, ya papi maunya apa sih? Jadi aku bakal marahin mami ketika papi habis marahin aku. Iya. Oke. Ya tapi di situ, aduh, dapat ya momennya buat menuangkan apa yang ada Di di situ hati. nangis, mami juga ikut nangis, habis itu gitulah. Itu secara nggak langsung pulih tuh di situ tuh. Iya. Oke. Ayo makanya nih belajar adaptasi guys, biar nggak punah guys. Kalau nggak bisa adaptasi punah loh. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Shalom, bagaimana menurut pandangan Kak Ray di saat kita sebagai anak muda yang selama ini terbakar dan menerima value-value kebenaran Tuhan, tapi pada saat mau action tertahan oleh statement orang tua yang mengatakan jangan terlalu fanatik jadi orang Kristen. Yang menyebabkan ada dilema nih antara ingin menjalankan hal itu, tapi ada statement orang tua juga yang ngomong kayak gitu. Bahkan orang tua lebih mendorong kita, lu kerja aja seperti orang pada umumnya gitu. Oke. Gimana tuh? Ya kembali lagi. Berarti ini di dalam fase di mana Tuhan ingin orang tua terlibat di dalam panggilan kita. Tapi aku menyadari ada usia-usia tertentu yang dimana kita sudah cukup dewasa untuk mengambil sebuah keputusan yang memang peran orang tua penting, tetapi Tuhan akan membukakan jalan dengan caranya. Cara Tuhan tuh macam-macam. Bisa lewat tiba-tiba orang tuanya berubah karena emang yang bisa mengubah manusia adalah Tuhan. Kedua, kita diberi keberanian untuk meyakinkan orang tua kita dan kita berangkat dengan tangisan dan sebuah kesedihan, tapi ada rekonsiliasi setelahnya. Ada juga yang seperti itu. Ada juga yang memang nggak bisa satu visi karena memang berbeda Tuhan dan agama gitu. Jadi dia nggak akan pernah setuju. Pada dasarnya kita pindah agama aja udah nggak setuju, apalagi menjawab panggilan Tuhannya, gitu. Jadi akan lebih susah lagi. Tetapi kembali lagi, memang ada panggilan yang kita jawab tanpa harga yang harus dibayar. Nggak ada sama sekali. Walaupun aku nggak membayar harga melalui orang tua, tapi bisa jadi harga yang dibayar itu adalah ya itu sebuah relasi yang menjadi retak. Walaupun itu nggak ideal. Tapi Tuhan pernah bilang, barang siapa mau mengikut aku, tetapi menghadap ke belakang, dia tidak layak mengikut aku. Waktu itu konteksnya ada 3 orang. Yang pertama dia mau merit, mau nikah. Yang kedua ada yang mau ke ladang karena baru beli tanah. Yang ketiga mau pamitan sama orang tuanya. Kalau nggak salah ada satu lagi yang dia mau nunggu papanya meninggal. Atau hendaklah aku pergi mengubur papaku terlebih dahulu. Itu hal-hal yang baik. Pamit ke orang tua baik banget kan. Dan ke ladang kalau kita habis beli sesuatu dan kita ke ladang untuk ngecek, itu sesuatu yang baik. Itu kan berkat Tuhan. Ya, kita ngecek dong. Kita tanam apa sesuatu yang akhirnya bisa membuahkan hasil. Itu sesuatu yang baik semua. Tapi ketika Tuhan punya panggilan dan fokus kita udah bukan itu Tuhan merasa itu penghalang. Gitu. Jadi aku nggak bilang orang tua kita itu bisa jadi pasti penghalang gitu. Enggak. Tapi sometimes orang tua di culture kita Asia banyak dipakai oleh kuasa gelap untuk menghentikan kita menjawab panggilan Tuhan. Walaupun tidak semua. Dan ya aku cuma bisa bilang bahwa berdoa minta kekuatan dari Tuhan. Dan Tuhan akan bukakan itu dengan caranya. Entah hatinya diluluhkan untuk mengizinkan anaknya, atau ada cara-cara lain. Ada yang temanku yang tetap berangkat, dia orang tuanya belum percaya Tuhan, dia tetap pergi, mereka retak, dan akhirnya dia pergi pelayanan di Papua, dia pergi ke Gunung Mulia selama 10 tahun, dia tinggalin mamanya. Mamanya nggak pernah setuju dia pergi ke gunung itu. Selama itu dia sedih banget karena mamanya nggak percaya Tuhan. Dan dia bilang tiap kali ketemu aku, tolong doain mama.
tolong doain mama. Mama masih belum percaya. Satu hari mamanya sakit. Nggak ada yang bisa jaga. Plus mamanya itu, ini bukan cuma masalah mamanya. Mamanya itu punya anak yang satu ke Papua, dia punya satu lagi autis. Wah. Jadi dia harus pulang, dia harus rawat mamanya yang sakit, dan dia harus menjaga adiknya yang autis. Mau nggak mau dia turun gunung dari Gunung Mulia. Dia bilang, Ray, aku udah di Tangerang. Waktu itu aku masih di BSD. Dan dia bilang, mau besok mama nggak lagi sakit. Aku ke Siloam, aku lihat mamanya, dan waktu itu aku berdoa, Tuhan, kiranya Tuhan yang jawab kerinduan ini. Ini udah tough dan sulit. Akhirnya entah gimana caranya, waktu sakit ada seorang Romo datang ke mamanya dan dia menginjili, dan pas mamanya itu cocok dengan culture Katolik, yang akhirnya dia besokannya mau dibaptis. Ya itu jalan yang gak pernah terpikirkan. Nggak pernah kepikiran. Iya, Benar. nggak pernah terpikirkan. Dan ya itu sebuah kesaksian yang luar biasa buat aku. Dan aku merasa, well, ternyata yang dulu sempat retak, Tuhan gak biarin. Dan Tuhan punya rencana yang jauh lebih besar dari yang kita pikir. Iya. Kita kira itu mamanya itu harga yang harus dibayar, ya udah relain aja. Ternyata Tuhan tuh masih sayang mamanya dengan cara Tuhan. Iya. Dan ada sebuah kejadian-kejadian yang kita pikir pada dasarnya ini panggilan Tuhan, Tuhan yang pasti mampuin, Tuhan yang punya plan buat kita dan orang tua kita anyway. Gitu. Jadi itu yang bikin aku percaya ketika orang tua berbeda dengan kita, punya panggilan dengan pandangannya, berdoalah sama Tuhan. Setiap move yang kita ambil ketika di dalam doa, percayalah itu jalannya, jalan Tuhan. Yes, amin, amin. Ya kita berarti benar-benar pertama harus doain dulu ya. Ya. Hal ini harus didoain, harus digumulkan. Kita sebagai yang terima panggilan juga kita nggak boleh langsung, udah kena penghalang nih kayak gini. Orang tua nggak setuju, ya udah deh gitu ya. Nggak boleh seperti itu juga. Kita kalau tahu itu dari Tuhan, kita harus stick di situ, gitu ya. Harus berjuang di situ benar ya. Dan yang tadi seperti yang Ray bilang ya, pasti ada jalan tuh yang Tuhan bisa tiba-tiba bukain gitu aja. Dan harga yang kita bayar sekalipun itu mungkin menyakitkan, dan Tuhan pasti jaga gitu. Oke, ini menarik banget ya. Oke, aku punya pertanyaan sih sebenarnya. Tadi kan Ray sempat bilang pengen balik lagi ke Papua ya. Itu kira-kira dalam waktu dekat ini ada nggak plan itu dalam waktu dekat ini atau gimana tuh? Sebenarnya aku sedang diperhadapkan dengan posisi yang mirip sama tadi. Jadi aku udah seleksi pasangan hidupku, kira-kira siapa yang kira-kira ready untuk berangkat ke daerah-daerah seperti itu. Waduh. Itu pertanyaan pertamaku ketika sebelum pacaran ya. Aku udah langsung kasih spoiler bahwa someday aku bakal hidup susah. Are you ready for it? Gitu. Ini kita bukan mulai dari nol ya. Emang kita bakal menuju nol. Bukan mulai dari nol, kita menuju nol. Jadi waktu aku PDKT, aku akan sampaikan itu. Kalau memang dia nggak mau, nggak apa-apa. Dan aku dapat yang sekarang jadi istriku, dan dia menikah dengan aku dengan sebuah kesiapan berangkat. Dan aku merasa itu udah cukup suportif. Ternyata jalan Tuhan berbeda. Mertuaku berpikir kayaknya lebih baik nggak pergi. Jadi dia nge-hold aku dan anaknya. Kalau aku berangkat, aku bakal mengecewakan mereka. Plus relasi aku bersama dengan orang tua itu nggak sekuat itu. Mertua itu salah satu extra mile-nya aku lah. Aku perlu banyak spend time, di tengah aku beda kota dengan mereka dan sebagainya. Tapi aku ini salah satu di dalam fase yang tadi sempat jadi pertanyaan. Aku lagi doain kapan mereka memberikan izin kepada, karena kebetulan ini anak bungsu yang aku nikahin. Cici dan kokonya belum married, belum punya anak. Jadi sangat ngerti kalau misalkan mereka tuh pengen gendong cucu dulu. Atau mereka pengen spend time sama anaknya yang bungsu ini, sama aku juga. Jadi aku nggak bisa move secepat itu. Jadi sembari aku doa, sembari aku ngelihat kesempatan-kesempatan mana yang Tuhan bukain lagi. Terakhir ada kesempatannya, tapi bukan Papua, Kupang, daerah Soe, Timur Tengah Selatan. Itu aku juga doain. Aku pengen ke Timur Tengah Selatan, Tuhan, kalau Tuhan izinin, Tuhan bukain lagi.
Dan itu yang aku sama istriku sering jadi bercandaannya, di mana mau nggak pensiun di sana, mau nggak pensiun di sana, padahal kita baru ke sana tuh kemarin seminggu doang gitu, bulan April. Tapi ya itu berkesan banget karena ya kembali lagi panggilan Tuhan itu progresif. Bisa jadi nggak ke Papua, bisa jadi ke Kalimantan, bisa jadi ke Sumatera, tapi wherever it is, selamat ada Tuhan, ya nggak ada yang kita takutin sih. Iya benar. Nah ini kayaknya kalau gue lihat nih, lu punya jiwa petualang juga kayaknya ya di sini. Sangat Ada ya? Sangat petualang, makanya aku diimbangin sama istriku yang lumayan planner gitu. Jadi aku sendiri yang tipe yang kalau ditelepon, Rey bisa nggak berangkat besok? Siap. Waduh. Walaupun kalau besok sih agak ekstrim ya. Cuman aku sekarang aja, aku itu tinggal di satu rumah yang misionaris Afrika. Dia ke Afrika 2 tahun. Dia punya rumah yang dia harus tinggalin selama 2 tahun itu karena dia ke Kenya. Dia nelpon aku, Rey, kamu bisa nggak ke rumah aku jagain rumah aku 2 tahun? Di tengah aku masih ngontrak di satu rumah. Dan itu udah mau habis bulan Juli ini, habis kemarin. Dia ngomong April, Rey bisa nggak ke rumah jaga rumah ini? Terus aku bilang, ini mah pas banget, kita udah mau habis kontrakan dikasih rumah sama Tuhan 2 tahun. Istilahnya. Nah, selama kita tinggal di rumah itu, kita lagi mikirin nih, orang yang punya rumah ini tidurnya di kayu apa di bambu. Karena kita tinggal di ranjang dengan interior yang dia isi, ibaratnya kita masuk Airbnb cuman bawa koper. Ya ini aja udah gelisah nih kita tinggal selama ini. Karena kita tahu bahwa zona nyaman ini bisa ngiket. Zona nyaman ini bisa ngiket. Dan kalau misalkan aku udah terlalu lama, apalagi aku udah punya anak dengan gereja yang mau cover uang sekolah anak dan sebagainya, dan udah punya cicilan-cicilan yang mana itu udah fix keikat sih. Maksudnya kita udah dibuat sebuah pola hidup yang kalau kita keluar darahnya beladet gitu. Gitu. Jadi sebelum ke tahap itu, keikat gitu ya. Iya, sebelum ke tahap itu aku berencana sama istriku untuk do a crazy things, go somewhere or do something kayak gitu. Berarti ini sebenarnya tujuannya yang kayak ini berarti ngisinya di waktu-waktu libur dong? Iya bener, atau kita bener-bener cuti buat sengaja itu. Cuti buat itu. Ini berarti buat ngebalance ya. Karena kalau dibiarkan nyaman, tubuh kita dibiarin nyaman, ngikutin apa maunya, kenyamanan kita lama-lama terbuai juga gitu. Kalau istilahnya tumpul, sense of mencari panggilan Tuhan tuh udah tumpul. Ini menarik juga nih cara ini nih. Ya. Jadi kadang-kadang memang harus pergi, ya libur sambil mengisi juga, tapi hilang sense-nya nggak hilang. Benar. Dan di sini sebenarnya Jakarta salah satu yang terekspos dengan yang middle low, misalnya kayak daerah-daerah tertentu, atau kalau aku sendiri kalau diajakin ke pelayanan kolong jembatan, aku biasanya tertarik tuh. Ke kolong jembatan atau pelayanan orphanage, ada panti asuhan, aku juga biasain berangkat gitu. Jadi nggak terbuai dengan yang kenyamanan yang sekarang kita milikin gitu. Oke. Nah, aku sedikit flashback juga sih. Selama di sana gitu ya, pernah ragu nggak sih selama di Papua ya? Waktu di Papua tinggal dan menjalani itu kan enjoy, tadi cukup enjoy sampai ya walaupun sakit juga gitu. Pernah berpikir buat pulang atau udahlah, gua enough dengan ini semua? Itu pasti, pernah nggak? Pasti pernah. Gimana tuh? Sedikit aja. Kalau waktu itu emang case-nya karena LDR, aku berapa kali kayak diancam putus gitu. Wah, ini udah LDR diancam putus nih. Susah nih. Jadi kayak keinginan pulang tuh besar sebenarnya. Buat survival relationship gitu. Ibaratnya Tuhan pengen aku survive relationship, atau ini secara panggilan ya jalan lurus aja gitu. Dan Tuhan bilang ya akan tetap survive, ini proses pengenalannya gitu. Jadi memang gesekannya mesti ada di situ gitu. Yang akhirnya dia bisa menghargai panggilan Tuhan juga ketika aku stick dengan plan aku gitu. Walaupun waktu itu aku berangkat dengan posisi dia nggak setuju.
Hmm. Dan aku tahu bakal jadi konflik besar nanti. Tapi waktu aku pergi dengan posisi pacarku nggak setuju, tapi aku tahu dia masih di kampus, masih ada tanggung jawab studi, dan memang kita juga nggak bakal merit dalam waktu dekat. Aku lebih berani gitu. Oke, aku berangkat, aku minta Tuhan yang pimpin relasiku. Kalau emang survive berarti emang ini jodohnya. Kalau emang enggak, ya Tuhan kasih kekuatan. Karena ini my first experience dating juga. Jadi pasti sedih, pasti ada luka, ya itu benar-benar aku ikut doain juga sih. Ya itu sama sih sama case orang tua juga kan. Pasti ada hambatan. Di sana tuh pasti ada hambatan. Entah sakit, entah ada relationship yang jadi broken, entah ada sesuatu. Jadi jangan pikir ketika kita jawab itu pasti jalan tol gitu. Tuhan pasti sertai, tapi kita lewatnya jalan bergelombang. Nggak gampang, dan itu makanya ketika kita menjalin panggilan Tuhan, kenapa aku bilang jangan berhenti berdoa. Karena taat itu belum di end. Mati itu di end. Taat itu sedang berjalan di jalan salib yang setiap langkahnya itu butuh keberanian. Yeah. Butuh courage, butuh kekuatan dari Roh Kudus. Kalau nggak ada itu, wah kita udah stop dah, lepas dah. Iya. Oke. Aku punya pertanyaan terakhir sebagai penutup. Ya, tadi kan kita udah panjang lebar banget nih. Kok pernah nyesel nggak sih? Kok lagi ya? Ray pernah nyesel nggak sih? Selama ini ngikutin panggilan Tuhan dan akhirnya sebenarnya nggak bisa ngembangin hal-hal yang jangan-jangan itu potensi di dalam diri Ray gitu. Oke. Pernah nyesel nggak? Aku nggak ada terbersit nyesel sih. Kenapa? Karena siapa yang tahu masa depan? Maksudnya gini, aku potensial, yes. Talenta banyak, yes. Apakah bisa jadi orang hebat? Bisa punya pekerjaan yang settle dan menghasilkan banyak uang. Bisa, tapi apakah itu bisa memberi kebahagiaan? Aku ragu. Aku ragu. Dalam arti gini, aku udah terlalu sering lihat orang kaya stres. Aku baca di Alkitab orang kaya itu susah masuk surga. Lebih gampang onta masuk lubang jarum. Iya, lebih gampang onta ya. Iya. Daripada orang kaya. Jadi aku nggak ngelihat itu sesuatu yang menarik istilahnya. Kayak nggak ada mau cari gampang apa dan sebagainya. Nggak ada jaminan. Nggak ada secure gitu. Kayak kalau kamu sebenarnya nggak masuk saat, kamu bisa lo masuk perfilman, sekarang kamu bisa bikin Pengabdi Setan 3 misalnya. Bisa aja gitu kan. Jadi apanya nih? Jadi sutradaranya atau jadi yang megang lampu, terserah ya. Cuman ini sesuatu yang aku pikir itu sesuatu yang baik, tapi belum tentu itu baik buat aku. Dan belum tentu itu sesuatu yang membawa aku kepada sebuah kedamaian. Malah aku bisa duduk sama orang-orang yang membutuhkan. Aku bisa damai di situ. Dan aku menyadari aku selalu maksimal di dalam kehidupan aku. Aku mau pakai waktu, aku mau even kayak ketemu orang, aku maksimalin aku bisa kasih apa ke orang itu. Aku nggak pernah yang kayak hitung-hitungan dan kalau kayak banyak me time-nya dan sebagainya. Aku fully extrovert, aku diperas lah istilahnya. Selama aku punya waktu dan tenaga, aku bisa kasih buat orang lain, aku akan kasih. Dan karena aku semaksimal itu, aku nggak pernah yang nyesel ketika aku ngelihat ke belakang gitu. Bahkan nanti setelah aku 40 tahun, aku akan bilang ke anakku, kalau aku balik ke umur 20 tahun, aku akan melakukan hal yang sama. Keren nih, keren. Dan aku menyadari kita tuh banyak sekali yang ngomong if I were, jadi kalau misalnya aku dulu kayak gini, pasti aku sekarang nggak gini. Kalau misalnya aku dulu sekarang gini, sekarang siapa sih yang tahu umur kita? Nggak ada kan? Kita nggak tahu kita umurnya sampai kapan. Yang kita tahu hari ini kita bisa maksimal itu kan? Itu yang aku pegang banget sih. Jadi karena aku udah bener-bener maksimalin semua yang Tuhan kasih buat aku, ya aku merasa
ya this is the best version of me yang bisa aku kasih buat Tuhan walaupun nggak sempurna. Ya. Tapi aku ketika looking back aku bakal mensyukuri semuanya itu. Yes. Aku akan mensyukuri semuanya itu, bahkan even kegagalan punku itu aku syukuri. Yes. Karena Tuhan izinin gagal untuk sebuah keberhasilan. Thomas Alva Edison itu bisa berhasil karena 1000 kegagalan lainnya. Jadi aku merasa even gagal pun itu jalan Tuhan untuk bawa aku di dalam bertumbuh di dalam Dia gitu. Yes. Jadi nggak akan pernah terbesit sekalipun gue menyesal. Iya. Oke. Even aku jadi Yunus yang mesti dimakan ikan dulu, aku nggak nyesel sih. Yes. Wow. Wow. Keren banget ya. Waduh, kita udah belajar banyak banget ini malam hari ini. Boleh nggak, Ray, sebelum kita berpisah gitu ya, kasih kita closing statement yang bisa ya mengingatkan ya, membangun, pendek aja, singkat, tapi itu yang paling berarti buat kita. Apa yang Ray bisa kasih buat kita, boleh Ray? Boleh. Kasih closing statement. Kita mungkin mikir gak gampang atau kita mungkin mikir gila susah banget sih dari tadi ngedengerin kayak gini. Gue buat mau tahu apa yang Tuhan mau aja itu udah kayak susah gitu. Apalagi suruh taatnya gitu. Dan ya aku mau kasih tahu bahwa ketika ada firman Tuhan, ada panggilan itu, dan dia panggilannya spesifik ke kita, dia tahu kita mampu. Itu pertama. Di kepala Tuhan, dia tahu kita mampu. Yang kedua, karena Tuhan tahu kita mampu, dan dia akan mampukan karena ada Holy Spirit yang dia kasih buat kita. Jangan pernah takut. Yes. Jangan pernah takut. Ketakutan terbesar kita itu berasal dari diri kita sendiri. Bukan dari environment, bukan dari luar. Even kita sakit pun ada obatnya kok. Maksudnya di Papua itu malaria udah kayak flu, udah kayak ya pandemi yang kayak sekarang, yang kita udah biasa aja. Jadi yang aku bisa katakan, jangan takut, doakan terus, percaya sama Tuhan, jalani dengan cinta sama Tuhan. Wow. Yuk kita kasih tepuk tangan yuk buat Jason Renaldi Priyatna. Boleh kasih reactionnya juga teman-teman yang dari Zoom. Keren banget. Ya, kita sudah ada di akhir waktu talk hari ini. Aku mau kasih kesempatan nih buat Om Agus, gembala kita. Boleh tambahkan sesuatu atau kasih pesan buat kita sedikit? Oke, thank you ya Ray ya. Luar biasa, saya dengar kesaksiannya, ceritanya semua. Ya, pasti menginspirasi setiap kita. Ya, yang jadi orang tua juga jadi anak. Ya puji Tuhan, Ray ngalamin saling support dengan orang tua, dengan mami papi. Ya walaupun ya bukan hanya mami, kalau mami yang hamba Tuhan buat saya juga luar biasa, tapi papi pun itu sebetulnya jadi dokter yang sangat sosial, sangat ini juga itu sebetulnya udah jadi hamba Tuhan yang lebih sulit lagi tuh di bidang profesi, tapi sungguh-sungguh jadi hamba Tuhan. Ya itu boleh menginspirasi juga, saya harap setiap orang tua bahwa memang bukan hanya lewat pelayanan sih sebetulnya. Kita bisa jadi berkat juga lewat profesi kita, tapi saya selalu bilang kalau jadi berkat lewat profesi kadang-kadang itu jadi lebih sulit sebetulnya. Jauh lebih berat apa yang harus dibayar gitu. Karena lingkungannya sama sekali tidak mendukung. Kalau jadi hamba Tuhan, teman-temannya masih sama-sama ya udah mustinya full hard. Tapi dalam bidang pekerjaan kan belum tentu seperti itu. Ya sekali lagi terima kasih Eri ya buat pelayanannya, buat berkatnya ya. Saya percaya kita semua diberkati malam hari ini. Ya, semua diberkati malam hari ini. Oke. Salam juga buat Mami Papi. Ya. Kalian semua sekeluarga boleh sungguh-sungguh dipakai Tuhan lebih dan lebih lagi. Semuanya boleh mengenapi destiny yang Tuhan tetapkan buat setiap kalian. Oke, kita akan tutup ya, Esra. Iya. Halo. Langsung tutup ya. Oke, yuk sekali lagi kita akan tutup.
biarlah, yuk kita berdoa sekali lagi dah. Saya juga mau berdoa sekali lagi buat Ray. Bapak, terima kasih buat anakmu yang sungguh mau peka, mau dengar-dengaran akan suaramu, akan panggilanmu. Dia sungguh bukan hanya mengejar apa yang dia ingin, tetapi yang dia kejar adalah apa yang kau ingin jadi dalam hidupnya. Apa rencanamu dalam hidupnya, itu yang dia sungguh-sungguh utamakan dalam hidupnya. Tuhan, jadikan setiap kami sungguh boleh juga punya hidup yang seperti itu. Kalau kami sadar bahwa kami ada, bukan sekedar ada, tetapi Engkau punya rencana, punya kehendak, punya rencana yang jauh lebih indah. Tuhan, biar kami boleh kejar itu. Tidak ada yang terlambat, Tuhan, kalau kami mau menyenangkan hati-Mu. Terima kasih, Bapak, buat kesempatan yang masih Engkau beri dalam hidup kami. Biar kami semakin hari semakin boleh menyenangkan Engkau. Tuhan, kami mau berpisah, biarlah kiranya Tuhan, Engkau berkat-Mu, kasih karunia-Mu, anugerah-Mu yang besar itu, Tuhan, terjadi dalam hidup kami. Buat kami, Tuhan, boleh menjalankan setiap panggilan. Kami tahu, kami percaya berkat-Mu beserta dengan setiap kami. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 God bless semua. Selamat malam semua. God bless semuanya. Jangan lupa minggu depan ada Walk the Talk episode yang ke-7 dengan topik Financial Maturity for Young Family. Oke, God bless you semuanya.